Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Udah, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini kawan-kawan yang menonton ya, kita kembali nih membahas masalah misteri kegoiban. Kemarin ini waktunya memang terbatas, jadi berhenti waktu itu, ceritanya berhenti. Nah, kita ingin melanjutkan nih membahas masalah kegoiban dari pengalaman-pengalaman mereka. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, udah kawan-kawan semua ya. Ini Pak Asep atau disebut Pak RT ya, RT. Di situ Pak Andi. Ini Pak Jahit, ini Pak Ajis ya. Itu kawan-kawan saya perkenalkan mereka. Kita dengarkan lagi cerita-cerita mereka. Sambungan dari cerita-cerita kemarin, fakta nyata kemarin. Karena waktunya sangat pendek durasinya, jadi kita lanjutkan sekarang ini. Oke ya kawan-kawan, kita dengarkan dulu. Ini siapa kira-kira yang mau duluan? Oh boleh. Ini Pak Jahit mau cerita dari pengalamannya. Kawan-kawan, mari kita dengar Pak Jahit ini mau cerita. Pengalaman minggu kemarin tuh ada kejadian di rumah saya sekitar pukul 1:30 lah. 1:30 malam. 1:30 malam. Oh, 1:30 malam kejadian di rumahnya Pak Jahit. Ya. Kejadian itu bukan ke saya, tapi ke mertua saya. Oh, ke mertua. Oh, kejadiannya. Kata mertua bilang ke saya dibangunin waktu lagi tidur. Kata mertua begitu. Kenapa ngebangunin saya? Itu yang di dapur tuh ada sesosok makhluk. Gak tahu makhluk apa-apanya. Pasti makhluk gaib ya. Nah, kata saya, sejenis apa? Enggak, tinggi besar katanya. Tinggi, oh, makhluknya tinggi besar. Tinggi besar, pakai jubah. Ya. Terus mertua saya tuh kalau memang gimana ya, memang satu kupingnya kurang mendengar. Oh, kurang jadi pendengarannya. Nah, pendengaran kurang jelas lah ibaratnya. Ya. Terus saya dideketin sama kupingnya, maksudnya ada apaan? Kata saya, itu ada sosok makhluk gaib yang tinggi besar pakai jubah hitam. Tolong Kak dikondisikan, kata mertua saya. Saya kurang ini ya, kurang. Ini ada istilah kata dikondisikan. Ya. Maksudnya mungkin dibuat seperti apa, mungkin begitu ya. Ini kawan-kawan kita juga sempat kaget juga. Maksudnya dikondisikan. Malum mertua lah. Iya, benar. Jadi istilahnya bahasa gitunya masih ada. Iya. Sambil minum sambil ngopi atau sambil ngopi? Ayo, sambil ngopi, minum. Terus gimana gitu? Udah gitu, sama saya tuh disamperin ke belakang. Kata saya, ya cuman basa-basi sebagai manusia ya, boleh juga harus ada saling menghargai lah. Oh iya, saling menghormati, saling menghargai sama makhluk. Nah, jadi itu saya pakai basa-basi, jangan ngeganggu mertua saya. Jangan diperlihatkan ibaratnya. Oh, jangan memperlihatkan diri maksudnya. Memperlihatkan diri ke mertua saya. Mertua saya jadi istilahnya jadi kayak gimana ya? Nah, meteran apa bilang sawan. Jadi minta ininya ke saya. Tolong jangan diperlihatkan. Kalau misalkan mau ini, silahkan di luar aja diamnya. Kalau masih memperlihatkan mertua saya, berhubungan langsung sama saya. Oh, kata gitu. Saya digituin basa-basinya. Oh, jadi maksudnya kalau masih memperlihatkan diri ke mertua Pak Jahit, iya, maka suruh mertua Jahit langsung nemuin Pak Jahit. Nah, temuin saya aja. Ternyata udah sampai 2 hari, 3 hari, ternyata memang nggak ada yang nggak nemuin. Cuman ke mertua aja kata saya. Jadi saya kesal. Kalau misalkan begitu,
ya malum namanya manusia ada sabarnya kata saya. Udah aja dah, lu nongol. Kalau misalkan ini, udah. Kalau misalkan kamu nggak ini sama saya gimana? Apa mau diusir atau enggak? Kata saya. Nah lama kelamaan mertua 4 harinya baru mertua bilang begitu. Alhamdulillah udah nggak ada. Jadi setelah Pak Jahit bicara begitu, si goibnya nggak mempelajari lagi. Nah, saking saya ibarat ya, misalkan ada kesabaran. Kalau misalkan yang namanya di rumah kan kalau ngeganggu kan kita pasti ya istilahnya agak sedikit marah lah. Iya benar. Jadi pada prinsipnya menurut pemikiran mertua atau pemikiran Pak Jahit ini adalah gue itu mengganggu karena pemikiran. Karena pemikiran masalahnya. Jadi mertua jadi kayak yang takutan ya, sebut stres mah enggak ya. Itu aja intinya mah. Jadi permasalahan itu sebetulnya kan apakah itu mengganggu ataupun tidak, sebetulnya kan pandangan kita sebagai manusia menganggap itu mengganggu pandangan kita sebagai manusia. Pada kenyataannya kan karena belum ada komunikasi, jadi kita nggak tahu persis. Nggak tahu persis. Udah aja yang penting Pak. Sekarang mah istighfar. Kalau misalkan Bapak ya baca ayat kursi ya silahkan aja, sebisa-bisa Bapak gitu aja. Iya. Nah itu kawan-kawan, tadi cerita dari Pak Jahit tentang kejadian belum lama ini ya terjadi di mana mertuanya didatangi goib yang cukup besar, tinggi besar, dan dengan cara seperti itu dia pergi. Nah dalam pikiran manusia, mungkin dalam pikiran seperti umumnya manusia lainnya, goib itu jelas akan disebut mengganggu, tapi dalam posisi tertentu karena ketidaktahuan kita juga tidak mengerti. Nah itu dari pemberitahuannya dari pengalaman Pak Jahit yang dialami baru-baru ini. Dia menyelesaikannya pun secara seperti itu, jadi hanya diajak bicara tidak mau, lalu diberikan komunikasi seperti apa kita kan tidak tahu. Yang tahu persis adalah Pak Jahit. Begitu. Nah kita dengar lagi kawan-kawan dengar lagi yang lainnya, mungkin ada berita-berita apa yang bisa kita dengar secara baik-baik. Ayo silakan. Adis. Ayo Adis. Waktu malam kemarin ya, waktu sebelum Isra Mi'raj tuh malam apanya? Itu pas jam 12:30 malam. Isra Mi'raj kemarin. Ya kemarin malam Pak. Itu pas saya kontrol ke belakang lagi saya jaga malam, ada suara binatang. Katanya ini suara binatang apa, tapi suaranya menggaung gitu Pak, kayak suara harimau. Iya. Kata saya ini suara apa, sampai orang di setempat tuh ngomong sama saya via telepon, Pak tolong kesini dong bentar, katanya. Ada kenapa? Ada suara-suara aneh di rumah saya. Saya samperin di situ. Saya berdua sama teman saya datang ke situ, pas saya center begitu. Nggak ada. Posisinya Pak lagi jaga? Posisi masih jaga malam Pak. Itu pas lagi patroli. Ya kebenaran ada telepon dari warga ya, saya ke belakang kontrol. Katanya di depan rumah saya ada suara-suara aneh, sampai anaknya itu nangis nggak berhenti sampai jam 3 subuh dini hari lah ya. Di situ sampai saya juga nggak posisi masih bolak-balik di situ aja patroli ya namanya itu. Di situ langsung udah Bu, nggak ada Pak, dia tungguin aja Pak. Soalnya keluarga saya suaminya lagi di luar kota, jadi tolong tungguin lah. Saya nggak enak bilangnya ya, anak saya nangis terus. Ya udah tunggu aja, saya tunggu di situ tuh. Kemudian saya berbalik arah, ada lagi suara, saya cariin nggak ada lagi. Di situ tuh kata saya, orang-orang sekitar tuh bertanya-tanya, kenapa sih, ada apa sih di sini? Saya nggak tahu, kalau setahu saya di sini tuh belakang posnya ada semacam makam keluarga. Makam. Iya. Jadi istilahnya di situ ada bunyi suara, tidak diketahui suaranya seperti apa, tapi bunyinya seperti kucing apa? Harimau. Iya, harimau. Seperti harimau. Iya. Nah, dalam posisinya ketakutan lah warga situ ya. Iya. Itu dari kawan-kawan, itu dari Pak Adis, dia cerita seperti itu waktu jaga malamnya belum lama ini terjadi. Kejadiannya pada saat Isra Mi'raj kemarin ya. Iya. Belum lama terjadi. Dia mengatasinya, solusinya sendiri Pak Adis hanya bisa bolak-balik aja menunggu, karena setiap disampiri selalu bilang nggak ada ya. Tapi pasti tinggal ada. Dan itu katanya mengganggu juga anak kecil ya. Anak kecil sampai menangis terus. Nah, itu juga pengalaman yang cukup berarti buat kita, untuk kita tahu bahwa memang ada kejadian goib seperti itu. Ada yang lain? Ya,
Saya pengalaman dari lagi mancing nih. Oh iya ini pengalaman dari Pak Andi yang dulu kemarin bercerita, dan sekarang mau cerita lagi nih pengalaman Pak Andinya ya. Kawan-kawan nih Pak Andi ya. Silakan Pak Andi. Ya, tiba-tiba saya mancing itu berdua. Udah gitu, begitu saya mancing, itu ikan tuh narik terus. Oh, si ikannya narik terus. Oh iya. Angkat terus saya. Dapat banyak, kata dia. Ini kata teman saya. Terus jangan pulang terus. Itu maghrib jam setengah 7-an lah. Oh, antara jam 6 sampai setengah 7 ya. Posisi waktu maghrib. Udah begitu, saya terus mancing. Kata saya, ini ikan banyak amat. Begitu ini, pokoknya kamu jangan ini, terus aja mancing. Saya ngobrol, nggak taunya saya nengok nggak ada. Kata saya, itu yang bilang terus-terusan siapa ya? Coba aja terus mancing. Tiba-tiba yang di teman-teman nih, ini katanya mancing belum pulang. Takut ada apa-apa. Saya terus aja mancing. Tapi dia tetap bersuara ada. Oh, jadi Pak Andi mancing di mana ada bunyi suara terus disuruh jangan pulang dulu, jangan pulang gitu. Oh, iya. Begitu. Nah, udah terus itu ikan dapat banyak. Tiba-tiba teman-teman nyusul ke kali. Iya. Setelah banyak dapat ikan. Posisinya mancingnya pada saat antara jam 6 sampai jam 7. Terus mancing itu sampai terus. Ya. Waktu itu sampai jam 9 malam lah. Oh, sampai terus berlangsung sampai jam 9 malam. Ya. Udah begitu disusul tuh sama teman-teman saya. Pulang. Kata saya, kan ini masih banyak. Ayo pulang sendirian, takut ada apa-apa. Begitu nengok tuh yang bicara, kata saya, siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oh, berarti ini apa yang kau bilang ini kali? Iya. Jadi pada itu Pak Andi waktu itu mendengar suara terus mancing. Nah, Pak Andi melaksanakan. Dikarenakan ini yang bilang ada yang terus aja terus tuh. Pak Andi pikir itu teman. Kirain teman. Nggak taunya nggak ada siapa-siapa. Nggak taunya begitu ini orang-orang yang di ini nyariin, baru saya sadar. Oh ya, setelah ada kawan-kawan nyari Pak Andi, baru Pak Andi tahu bahwa yang bicara itu sebetulnya bukan kawan ataupun tidak terlihat. Oke. Nah ini kawan-kawan, ini Pak Andi cerita tentang dia mancing pada saat habis dari antara jam 6 maghrib sampai ke atas ya, di mana ada suara yang menyuruh dia terus mancing, dan dia laksanakan itu, dia dapat ikan banyak. Sampai ujung-ujungnya kawan-kawannya dia mencari dia dan mengatakan bahwa posisi sudah malam, dan Pak Andi baru sadar bahwa dia sebetulnya sendirian di situ, tidak ada kawannya yang bicara. Jadi yang bicaranya adalah sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas. Itu yang saya dapat dari pengalamannya Pak Andi waktu mancing. Coba yang lainnya Pak Sep apa? Oh, iya. Mungkin ada cerita? Ada cerita, bukan tidak. Pengalaman ya? Itu waktu itu di rumah yang kosong di bawah. Di situ Pak, kalau siang itu, hari siang kita jam 11 sampai jam 12. Saya ke sana membersihin rumah itu, rumah kosong. Cuman emang setiap ke situ tuh bulu kuduk berdiri terus. Oh iya. Kalau keluar enggak, kalau masuk di situ bulu ini lagi. Jadi saya ada takut ada lah gitu. Takut. Cuman saya nggak ini, cuman saya ngomong ya kita masing-masing aja lah gitu. Ada lagi yang lain pengalamannya? Ada sih Pak, waktu itu saya lupa nih, waktu kemarin Pak, waktu bulan ada sebulan lah ya. Yang hari saya waktu malam jaga kan, anak saya kan di rumah sama neneknya. Tiba-tiba neneknya nelfon saya, Jis pulang dulu, anaknya sakit apaan? Saya tadi siang masih sehat walafiat. Pas saya samperin malam kayak orang ngigo Pak. Oh iya, kayak panas tinggi. Iya, kayak orang ngigo. Itu ada nenek-nenek di kasur, kata saya. Mana itu, kata saya siapa sih? Kata saya ini orang, kata saya anak saya kenapa sih? Kayak gitu langsung nggak lama tuh ada orang dari suara dari lemari itu ada kayak orang lewat. Bayangan, tapi nggak ini kayak cepat gitu Pak, bayangan tapi cepat. Iya, tapi warna yang saya lihat tuh
putih aja lewat itu putih, saya itu siapa? Itu udah gitu. Saya karena saya panik, saya peluk anak saya aja biar nggak lihat anak itu yang lihat yang lewat. Iya, kata saya. Kenapa itu udah apa itu? Ya udah saya tungguin ya, ayah tungguin sini itu. Pas gitu langsung tuh anak saya, ya jangan pulang ya, jangan kerja lagi ya udah. Di situ saya juga khawatir sampai jam 4 subuh sama gitu masih pegang anak saya gimana. Posisinya di antara jam 12 malam mungkin. Iya. Oh iya. Jadi tengah malam lah ya posisinya. Iya. Pas itu juga pas lagi gitu saya mau gimana, kata saya penasaran pengen saya lihat, saya bukain lemarinya nggak ada, kata saya mana nggak, kata saya ngerinya tuh maksudnya gimana ya, takut kan namanya orang panik begitu Pak, saya mau cari solusinya harus gimana, kadang-kadang sudah bingungnya itu bener apa enggak itu kalau di rumah tuh ada gitu. Oh iya. Memang kadang-kadang hal-hal seperti itu ya memang antara percaya dan tidak percaya. Ya. Kayak gitu. Kalau kita nggak percaya tapi ada, tapi kalau kita percaya kadang-kadang juga bingung juga gitu. Dari mana judulnya. Memang karena hal-hal seperti itu ya. Kawan-kawan ya, bukan cuma dari kawan-kawan yang ini aja yang membingungkan, juga dari banyak pengamat juga bilang begitu, di luar juga pada begitu. Antara goib itu apa ada apakah nggak adanya itu tergantung kita meyakininya, sudut pandang kita ya kawan-kawan. Kalau kita meyakini pada satu sisi agama, memang ada dalam cerita itu bahwa goib itu ada, tapi dari sisi yang lain juga ada juga yang mengatakan itu hanya apa istilahnya daya cipta atau apa kadang-kadang karena halusinasi aja kadang-kadang kan gitu, tergantung. Apalagi yang lain cerita-cerita ini nggak ada lagi ya. Nah ini kawan-kawan, ini cerita ini menyambung cerita yang kemarin, karena kemarin kita anggap durasinya sangat ini pendek ya, dari kita lanjutkan pada tahapan yang kedua ini, cerita tentang misteri tentang kegoiban. Ini cerita semua kawan-kawan semua di sini. Yang jelas yang pasti ya semua kawan-kawan ya, juga kawan-kawan kita di sini. Menurut saya goib itu ada, cuma masalah bentuk, wujud itu tergantung cara pandang kita. Menurut saya begitu. Nah, bagaimana kita memandangnya? Apakah dia laki-laki ataupun perempuan, ya tergantung pada cara berpikir kita. Apakah dia mengganggu ataupun tidak, itu tergantung sudut pandang kita. Jadi itu aja yang bisa saya ceritakan ya ke kawan-kawan semua, juga ke yang lainnya. Karena cukup ya. Contohnya ini cerita sengaja dibuat konten untuk melanjutkan cerita yang kemarin. Karena yang kemarin kan terpaksa kita putus karena waktunya sangat panjang ya, waktunya durasi panjang. Ini kita sambung lagi dalam acara silaturahmi ini. Ya mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya. Juga saya mewakili kawan-kawan di sini meminta maaf ya kalau tiba-tiba ada perkataan kita yang salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita juga, pengalaman kita juga untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih. Ya, semua kawan-kawan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih banyak. Alhamdulillah.